Bagaimana menurut Ustadz tentang panitia daurah yang berbayar? Tarifnya mulai dari 300.000 sampai dengan 1,3 juta. Ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja, di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT. Mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khilafiyah, perselisihan atau perbedaan pendapat itu tidak akan pernah usai, tidak akan pernah berhenti sampai kiamat tiba. Khilafiyah tetap ada. Cuma bagaimana cara menyikapi perselisihan antara kelompok atau pribadi? Kembali kita merujuk kisah sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq berselisih paham, berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab, sampai-sampai suara mereka tinggi sehingga turun ayat Al-Quran, jangan kalian saling meninggikan suara di depan Nabi. Perbedaan pendapat antara Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab itu sangat seru. Tapi ketika Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka, selesai. Ini Rasulullah itu solusi. Rasulullah itu solusi dalam berbagai hal. Begitu juga yang terjadi sekarang ini. Berbeda pendapat, berselisih paham. Tapi kalau kembali kepada Allah dan Rasulnya, akan selesai semua itu. Cuma pihak-pihak yang berselisih paham ini kan mempunyai rasa ego. Apalagi hatinya, pikirannya dikuasai oleh setan atau Tuhan. Mereka tak akan pernah mau mengalah. Sampai berita kepadaku tentang pengajian-pengajian, atau istilah bahasanya pengajian berbayar. Apa hukumnya ini? Itu hak mereka. Cuma kita harus berpikir dengan hati nurani dan menimbang dengan Quran dan Sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah. Apakah kita hidup beribadah ini, berdakwah itu benar-benar ikhlas, benar-benar mukhlisin, mengharap ridho Allah, atau hanya karena mencari dunia, mengejar harta dan uang? Tinggal pilih agar tak berlama-lama. Kita lihat dulu berita yang viral itu. Hal ini berawal dari sebuah akunnya seorang ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Abduh Tausikal, yang men-share sebuah artikel di sosial medianya, dan hal tersebut menjadi ramai dan banyak dari kalangan netizen yang mengkritik hal tersebut. Dan ini saya akan bacakan artikelnya, di mana Ustadz Muhammad Abduh Tausikal ini men-share sebuah artikel, batch 2 resmi dibuka, lebih dari 1.400 lebih, serta sudah mengamankan tiketnya. Kamu kapan? Kalau cinta butuh bukti, inilah saatnya membuktikan cinta pada ilmu, keluarga, dan sesama. 3 hari penuh energi, inspirasi, dan perjalanan hati bersama para asatiz dan pemateri hebat. Safiyah Jurnai 1.0 Mahabbah 27-29 Juni 2025, Jogja Expo Center. Bersama Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Abduh Tausikal, Ustadz Aminur Bait, Ustadz Abu Salma, Ustadz Zahir, Kak Erlan, Kak Yogi, dan tim AMCA. Nah, dari artikel inilah menjadi rame dan akhirnya banyak kritikan dari para netizen. Ada juga yang menuai pro dan kontra di antara mereka. Dan mengenai hal ini, teman-teman, kita kembali membahas masalah kajian berbayar ini. Coba kita simak bagaimana tanggapan para asatiz. Apakah hal ini dibenarkan di dalam agama Islam, atau memang ini dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Coba kita simak bagaimana ustadz-ustadz yang lain menanggapi permasalahan kajian yang berbayar ini. Namanya kajian berbayar.
Sepertinya kalau saya pribadi, saya nggak setuju. Kalau saya punya ilmu berdakwah berdasarkan keikhlasan saya mencari ridho Allah. Saya menyampingkan keduniaan. Saya memikirkan materi. Ngaji itu bukan mesti di hotel, di mana saja, di tempat mana saja yang dekat dengan masyarakat. Mari kita dengarkan apa penjelasan nasihat-nasihat dari ulama poros Nabi, dakwah-dakwah mereka. Sebelum viralnya berita tentang kajian berbayar, para ulama poros Nabi seperti Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustadz almarhum Yazid Abdul Qadir Jawas telah menasihati kita apa yang harus kita lakukan apabila ada pengajian berbayar. Bagaimana menurut Ustaz tentang panitia daurah yang berbayar? Tarifnya mulai dari 300.000 sampai dengan 1,3 juta. Apakah ada perbedaan materi dan fasilitas atau metode pengajaran dengan gratis? Yani adakah perbedaannya dengan perbedaan materi atau fasilitas yang gratis? Biasanya daurah berbayar ini diselenggarakan di hotel dan tempat sejenisnya. Ikhwan, dalam ilmu yang membedakan itu bukan harta, bukan jabatan. Bukan. Dalam majelis ilmu yang membedakan bukan harta dan jabatan. Kalau kita sebagai dai membedakan majelis ilmu itu dengan harta dan jabatan, ini berbahaya. Melanggar nas Al-Quran dan hadis. Ya, ini majelis khusus orang-orang kaya. Berbayar di hotel. Ini nggak ada dalam Islam majelis khusus orang-orang kaya. Karena kesibukan mereka, ya perlu disediakan. Ini majelis khusus orang-orang besar. Nabi SAW majelisnya terbuka, biasanya di masjid atau di mana saja. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lemah, macam-macam. Yang membedakan adalah apa? Ilmu. Itu baru bisa dibedakan. Ini majelis daurah para ustadz, para pelajar. Itu bisa dibedakan. Sama juga sekolah, perguruan tinggi, ada tingkat. Ada SD, ada SMP, ada SMA. Itu yang membedakan ilmunya atau duitnya? Ilmunya. Dia lulus masuk SMP, dia lulus masuk SMA, dia lulus lagi masuk kuliah. Itu duit atau ilmu? Ilmu. Itu bisa dibedakan. Ini majelis khusus para pelajar yang telah mapan, yang bisa berbahasa Arab karena membaca kitab Arab dan seterusnya. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau antum sebagai panitia membedakan karena uang, ini berbahaya. Tetapi kalau ada sosial orang, ada orang kaya mau buat majelis, ya buat majelis. Ya, mau buat majelis, dia yang bayarin, orang nggak bayar, tak boleh. Ya, nanti kalau biasanya daurah ini panitianya bisa jadi cari duit juga, ada keuntungan. Kelihatannya seperti itu. Ya. Ini bayarnya ada yang tidak mampu. Apalagi sekarang ada model lagi baru, ya, pengajian untuk orang-orang kaya aja di hotel ngajinya. Enggak benar yang seperti ini. Menghalangi manusia dapat hidayah dari Allah SWT. Mengkotak-kotak manusia, memecah belah umat dengan cara yang seperti ini. Enggak boleh dalam Islam. Dakwah di masjid semua orang bisa dengar dakwah kita. Siapapun berhak. Terutama yang kita utamakan ke orang-orang miskin. Mereka lebih berhak untuk mendengarkan. Nabi sudah tegur, jangan kepada orang kaya. Abasa
tawalla. Ini enggak, ustadznya malah dekat sama orang kaya. Kebodohan dan ketololan ini. Yang kita cari, bagaimana kita bisa menunjuki manusia ke jalan lurus dan kita dapat ganjaran yang besar dari Allah Ta'ala. Sama nilainya orang kaya dan orang miskin kita berikan petunjuk, sama lah nilainya. Sama di sisi Allah Ta'ala. Sampaikan yang hak ini kepada semua manusia, terutama orang-orang yang nggak mampu, yang miskin. Bukan dipecahkan, ini orang kaya. Untuk ini khusus daurahnya orang kaya dengan bayaran yang mahal. Orang miskin udah di masjid aja, di surau aja. Penghinaan kepada orang-orang miskin. Bila mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, nggak boleh mereka dihinakan. Dakwah di masjid, bukan di rumah-rumah orang kaya. Biar semua manusia mendengar dakwah ini, karena dakwah ini hak sesuai dengan fitrah manusia, dan semua orang bisa mendengar dakwah ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat yang mendakwakan yang hak kepada mereka. Saya agak, maksudnya, ya itu mungkin ijtihad masing-masing. Tapi sebagian dai, manajemennya benar-benar manajemen artis. Jadi semua aktivitasnya diketahui, karena namanya orang kan pengen tahu artis lagi ngapain. Lagi perbaiki ini, lagi ini. Yang saya tidak tahu itu semua dari guru-guru, saya tidak pernah melakukan demikian. Dan saya tidak pernah baca buku dalam salafus saleh seperti itu. Dia bilang, Ustaz kan boleh-boleh saja, iya, tapi hati berat. Sehingga bukan cuma ilmu yang ditampilkan, tapi kepribadian Ustaz sehingga dia menjadi tokoh yang wow. Apalagi didukung oleh tim-timnya yang kemudian menjadikan dia wow. Saya hanya sekedar menyampaikan suara hati saya, semoga kita tidak demikian. Karena itu penyakit. Sampai kalau dia berjalan 5 orang shooting, subhanallah. Yang saya cuma khawatir menular kepada audiens, itu yang saya khawatir. Sehingga audiens juga hobinya begitu. Maka saya harus sampaikan hal ini. Ini penyakit. Memang rame, memang menyenangkan, memang janganlah. Kalau artis ya memang mereka begitu. Kita kan dakwah harusnya tidak demikian. Dakwah harus elegan, ada marwahnya. Hukum asalnya boleh, iya boleh. Kalau bicara boleh-boleh, saya nggak bisa mengharamkan, boleh-boleh aja. Tapi apakah begitu cara para salafus saleh, sementara kau mengatakan di atas mandat salaf? Apakah begitu diajarkan oleh guru-gurumu dahulu seperti itu? Adakah ustaz-ustaz kita dahulu seperti itu? Ya kita jaga ya. Jangan cuma terpedaya dengan jumlah audiens, jumlah followers, enggak. Kita ingin yang berkualitas, kita ingin berjalan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah umrah, saya umrah. Tahu-tahu saya keluar di hotel, tahu-tahu ada sekelompok orang berbaju hitam pakai sorban rame-rame. Ini siapa ini? Sampai saya, jangan-jangan ini kelompok sesat yang puasa lihat laut, itu kan mereka baju hitam kan? Kalau laut sudah pasang puasa, kalau Ramadan, Lebaran juga lihat apa laut? Ternyata Ustaz Sunnah. La haula wala quwwata illa billah. Ngajarin semua timnya untuk jalan dengan gagahnya, rame jadi pusat perhatian. Narsis. Saya hati aja sakit, cuma saya nggak bisa apa-apa. Ini saya baru ngomong sekarang. Jadi ikhwan mau saya, jangan bilang semua orang bisa kena. Ini Ustaz tadi masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara ingin dibilang apa? Dibilang ahli baca Quran. Kita tidak masuk dalam hati manusia, tetapi waspada. Hal-hal yang bisa mengarahkan ke sana kita putuskan. Sum'ah, cerita. Sampai ada sebagian orang yang mobilnya kemudian macet, mogok, dia ganti ban, kemudian disorting. Ini lagi ganti ban. Ngapain? Saya ngapain? Untuk menunjukkan bahwasanya kau hebat. Kita nggak tahu, tapi nggak ngapain. Yang kalau kita dakwah itu ilmu yang penting. Bukan saya keren, bukan saya ganteng, bukan saya bikin fitnah nanti yang lainnya. Apakah saya mau tampil saya harus pakai liven misalnya, atau pakai bedak? Saya tujuannya ilmu atau supaya ganteng di hadapan ibu-ibu? Saya tidak perlu validasi ibu-ibu. Yang penting validasi dari istri saya. Ilmu, yang penting ilmu. Saya dulu pernah mengisi di salah satu stasiun TV beneran. Ustaz pakai, enggak. Ustaz pakai, mungkin dia bilang supaya pencahayaan. Enggak. Saya udah ganteng, saya enggak cantik, saya ganteng. Nanti kalau gitu tambah jadi cantik, bukan ganteng lagi. Kan laki-laki ganteng, ada laki-laki cantik. Oh saya, ya kita bukan artis. Bukan pencitraan untuk menunjukkan agar kita tidak terpesona dengan dunia. Kita ini sedang berdakwah, mengingatkan orang kepada akhirat, bukan untuk membuat mereka fokus pada dunia. Bukan. Bukan dengan motor mewah, mobil mewah. Kalau kau naik mobil mewah sendiri, jangan usah pamer-pamer. Bukan untuk skincare macam itu, urusan dunia. Kita bicara agama. Makanya dakwah mulai bergeser. Coba tanya guru-guru kita, masyayikh kita di Madinah atau di Yaman atau di mana. Apa mereka begitu? Maka ikhwan, maksud saya tidak menganjurkan antum ikut dukungan. Tidak usah mendukung. Ya silakan. Kalau saya khawatir dakwahnya seperti itu. Jadi pusatnya lagi bukan ilmiahnya lagi, tapi keren-kerenan penampilan.
dan lain-lainnya ya. Yang di luar daripada esensi dakwah sunnah. Yang kalau nanti ujung-ujungnya masalah niat bahaya. Niat bahaya. Saya sempat tegur seorang kawan. Dia duduk kemudian dikurungi ibu-ibu pada ketawa-ketawa pada foto-foto. Malu saya bilang, malu. Kita ini bukan artis yang dilihat oleh ibu-ibu foto-foto kemudian malu. Ngapain mejeng di depan ibu-ibu? Ibu-ibu ngapain ya? Mejeng depan antuna sekalian. Apa manfaatnya? Ngapain? Tidak semua yang kita lakukan ikut ke selera audiens. Kita ini tugasnya mendidik mereka, bukan mereka mengatur kita supaya sesuai dengan keinginan mereka. Cari keridhaan Allah, kita bukan cari keridhaan audiens. Tentu dengan elegan, dengan ilmu. Saya takut dakwah bergeser. Bagaimana menurut Ustadz tentang fenomena kajian berbayar yang sedang ramai? Sebetulnya ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Jumhur ulama berpendapat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Ustadz kami, Ustadz Yazid, beliau melarang kajian berbayar karena memang beliau merojikan pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh mengambil upah dari apa? Dari hasil mengajarkan Al-Quran. Demikian pula ilmu agama. Adapun jumhur ulama berpendapatnya apa? Boleh mengambil upah dari hasil mengajarkan apa? Al-Quran. Dalilnya hadis. Rasulullah bersabda, "Ahaqqu ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya yaitu kitabullah. Walaupun hadis ini tentang ruqyah, tapi lafadznya umum. Wal ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Sekarang kajian berbayar apa bedanya dengan pesantren berbayar? Apa bedanya? Di pesantren diajarin ilmu agama tidak? Berbayar tidak? Berbayar. Ini kajian juga ilmu agama berbayar. Kenapa yang kajian diributkan, yang pesantren nggak diributkan? Kalau Ustaz Yazid, umum semua nggak boleh. Nggak boleh sama sekali mengambil upah. Berdasarkan sebuah hadis, ada seorang laki-laki mengajarkan Al-Quran kepada ahli sufah. Lalu ahli sufah itu memberi hadiah apa? Panah. Lalu laki-laki ini berkata, lumayan nih buat jihad fisabilillah. Lalu ia bertanya ke Rasulullah, kata Rasulullah, kalau kamu mau dikalungkan ya api neraka di lehermu, silahkan terima. Namun jumhur yang membolehkan membantah. Pertama, hadis ini secara sanad bermasalah. Yang kedua, kalaupun sahih, ini waqi'atu ain la umumalaha. Ini kejadian yang menimpa seseorang yang tidak bisa dijadikan umum hukumnya buat siapapun. Tidak. Apalagi yang diajarkan ahlu sufah yang miskin. Ahlu sufah tahu sendiri kan, dia hidupnya nggak punya apa-apa, tinggal di masjid. Maka yang seperti ini tidak boleh menerima upah, Pak, karena sudah kewajiban dia untuk mengajarkan mereka. Maka itu dari saya dalam maklim, ya menyelisih guru saya sendiri. Saya lebih merojikan pendapat jumhur bahwasannya mengambil upah dari hasil mengajarkan ilmu, ya Allah, ilmu Al-Quran boleh, nggak masalah. Walaupun memang kalau dia tidak mengambil upah, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih apa? Besar. Jadi, akhi, sebetulnya seperti ini nggak usah diributkan. Masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Nah ini akal Islam. Cuma kalau saya memang nggak setuju, Pak, kalau ternyata kajian itu terkesan terlalu glamor. Kayak apa sih? Kayak di panggung-panggung artis gitu, saya kurang setuju, Pak. Kenapa? Karena kajian itu kan mengajarkan kita supaya takut kepada Allah, zuhud, dan yang lainnya. Bukankah lebih baik seperti Rasulullah, para sahabatnya, para ulama, dan yang lainnya? Ya, saya tidak mengatakan bahwa itu maksiat, tidak. Cuma saya kurang setuju aja. Ya, masing-masing orang kan punya pendapat, ya terserah. Ya. Kalau misalnya situ tidak setuju dengan saya pun nggak masalah. Cuma kenapa harus diributkan gitu, Pak? Kenapa itu menjadi sebab perpecahan gitu, Pak? Nggak perlu kita jadikan itu sebagai sebab perpecahan. Masalah kajian ya pakai berbayar, silakan saja. Kalau antum nggak mau, ya udah nggak usah ikut. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama tentang bolehkah mengambil upah dari hasil mengajarkan apa Al-Quran atau tidak. Itu saja. Ya, wallahu a'lam.
nggak setuju sampai detik ini majelis kajian itu di tempat khusus nggak bisa dimasuki oleh duafa muslimin. Anda nggak setuju itu? Masuk biaya 500.000 kalau mau masuk. Apa ya nangis ke situ? 500.000 masuk, yang bisa masuk 500.000 nih. Kalau Anda nggak, walaupun ada orang bilang kan nggak apa-apa, naam kalau Anda nggak mau. Karena Nabi kita Muhammad SAW pun nggak seperti itu. Karena orang-orang kufar ini adalah sadat Makkah, tuan-tuan pembesar-pembesar di kota Makkah, wa asyrafah, dan orang-orang mulianya di sana, dan mereka merasa jijik untuk duduk dengan orang miskin. Kami mau dengar kajian si Muhammad dengan syarat Muhammad tidak memasukkan dalam majelis itu para budak dan orang-orang miskin. Alladzina sabaku fil Islam, yang mereka ini duluan masuk apa? Islam. Langsung turun ayat Allah SWT. Ya ngapain? Oh kan, tapi kan ada biaya hotel dan sebagainya. Nggak, kenapa nggak di masjid? Ngapain di hotel? Biar nyaman. Lu nyaman di hotel atau di masjid? Kalau ada masjid, oh nggak apa-apa lah, biar orang-orang kaya ini, biar ya kita lembutkan hati mereka. Lembutkan tuh langsung kafah gitu loh. Jangan mereka tuh tenang dengan hotelnya, benci sama apa? Masjidnya. Langsung turun ayat Allah SWT. Wala taduril ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wahai Muhammad, jangan usir mereka, orang-orang yang mengharapkan wajahnya Allah, mereka ngingat Allah bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi ataupun waktu sore. Jangan usir mereka, biarkan mereka dengar kajian engkau. Ya, saya sangat setuju. Pengajian itu didasari dengan rasa yang ikhlas, tanpa pamrih. Siarkan Islam kepada siapapun, tanpa kelas, tanpa ruangan yang mewah. Sampaikan risalah Islam, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah. Itu yang benar. Tetap, saya punya prinsip mendukung ulama-ulama dan tak sepakat dengan kajian berbayar. Saya setuju dengan ulama-ulama yang berprinsip seperti itu, karena mereka berdakwah lillahi ta'ala. Insya Allah kita harus cerdas menyikapi perbedaan pendapat. Apa kata Allah di Al-Quran? Apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kamu, kembalikan kepada kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul. Selesai. Sebagaimana sahabat Rasulullah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq berselisih paham dengan sahabat Rasulullah yang mulia Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah hadir, perselisihan yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq selesai. Itulah, kembalikan kepada Rasulullah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, maka perbedaan pendapat tidak akan terjadi. Itulah hebatnya ilmu pengetahuan. Semua kembali kepada Anda. Saya hanya menyampaikan, Anda yang memutuskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.